kreator konten kini menjadi pekerjaan impian di negeri kita ini. Bahkan berdasarkan laporan grup MGOT Indonesia, jumlah kreator konten di Indonesia mencapai hampir 12 juta orang. Jumlah ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Setiap bulannya, kreator konten di Indonesia menghasilkan 500.000 hingga 1 juta konten. Dan malam ini di Inches Talk, kita akan berbincang dengan salah satu narasumber kita, yaitu seorang kreator konten juga, yang kontennya sering viral di berbagai platform media sosial. Dalam episode Jadilah Kreator yang Kreatif dan Cerdas. Bersama saya, Nandari Zef Zulaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan UTS presentasi project 6.ETT. Pilih dulu nih satu tokoh yang personal brandingnya kuat. Masih di Inches Talk, langsung saja kita panggilkan narasumber kita pada malam hari ini, seorang kreator konten dan dosen muda IBQ Kiangi, yaitu Dan Rizky atau yang biasa kita sebut dosen traveler. Oke, kita panggil saja Pak Dosen Traveler. Halo Bapak, selamat malam. Silakan duduk Pak. Sip, terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Kira-kira kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Pak? Sekarang lagi siapin UAS di kampus dan juga sibuk bikin konten aja. Oke. Ya. Oh ya Pak, saya juga udah penasaran banget nih Pak. Kira-kira awal mula menjadi seorang content creator dengan nama Dosen Traveler tuh gimana sih Pak? Sebetulnya saya memulai karirnya itu jadi dosen belum lama sih Nan. Jadi sekitar 1-2 tahun yang lalu. Nah saat itu saya pengen mengabadikan momen-momen pertama kali ngajar tuh kayak gimana. Nah jadi saya pas hari pertama prepare mau ngajar nih. Terus abis itu taruh kamera di dalam kelas. Nah tiba-tiba pas saya lagi bikin video ada celutukan-celutukan dari mahasiswa yang lucu. Nah dari situlah saya olah, terus saya posting juga di sosial media. Tiba-tiba boom, viewsnya banyak. Viral. Jadi, ya? Iya, nah awalnya dari situ dulu. Gitu. Oke, menarik sekali ya. Terus kalau untuk dosen travelernya ini itu apa sangkut pautnya? Apakah Bapak dulunya suka traveling atau apa? Jadi dosen traveler ini bukan dosen pariwisata, enggak. Oh, ya, orang-orang mengiranya seperti itu iya, ya jadi Pak, banyak juga. kebanyakan. Emang dosen pariwisata di kampus mana? Biasanya pada nanya gitu. Tapi dosen traveler itu artinya dosen kan profesi saya nih sebagai dosen. Terus untuk traveler itu adalah hobi saya. Nah, jadi di sosial media itu saya membungkusnya itu sebagai dosen yang suka traveling. Gitu. Jadi perpaduan antara profesi dan juga hobi. Oke. Kalau untuk sekarang sulit gak Pak kira-kira mengatur waktu antara menjadi seorang kreator konten dan di lain sisi menjadi seorang dosen secara bersamaan? Sebenarnya nggak terlalu sulit juga sih, karena kan konten-konten saya seputar perkuliahan. Jadi nggak perlu syuting di tempat lain gitu. Jadi memang sekalian ngajar, sekalian bikin konten juga. Nah, sebenarnya yang bikin susah adalah ketika proses post productionnya, ketika editingnya. Nah itu kan butuh waktu juga. Jadi udah ngajar, udah syuting di kelas, terus harus editing. Jadi cukup memakan waktu banyak juga sih gitu. Oh gitu. Bapak berdasarkan yang saya cari tahu nih Pak, dengan followers TikTok Bapak yang sekarang sudah 400.000 lebih. 500.000. Oh, 500.000. Selamat lagi Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Dan untuk followers Instagram Bapak 138.000. Iya, Kali ini benar, betul. benar, Kali benar, ini itu betul benar. teman-teman. Ya. Itu ada tantangan tersendiri gak sih Pak dalam Bapak pembuatan konten atau menjadi seorang kreator konten itu sendiri? Mungkin yang berkaitan dengan followers adalah kita nggak bisa kontrol feedback dari audiens ya. Sometimes kalau kita bikin positif konten, terkadang diterima oleh audiensnya tuh nggak selalu positif juga. Jadi feedback yang kita terima, kadang itu ada positif, tapi tetap ada negatifnya juga. Nah mungkin itu jadi challenge ketika semakin followersnya banyak, feedback-feedbacknya juga akhirnya tidak bisa kita kendalikan sesuai sama yang kita mau. Itu sih mungkin challenge-nya ya Nan. Gitu. Challenging juga ya Pak ya. Jadi Challenging harus banget. kuat-kuat hati, perasaan, kuat, pikiran. kuat mental, benar. Kuat mental, benar, betul. Gitu. Tapi dengan pekerjaan yang cukup challenging gitu karena mempertaruhkan mental dan segala macam, itu menurut Bapak untuk anak muda di zaman sekarang itu pekerjaan yang cukup menjanjikan tidak sih Pak? Dan alasannya kenapa? Oke, sebetulnya kalau dibilang menjanjikan, cukup menjanjikan dan menarik banget. Cuman ini tuh belum bisa menjadi sebuah pekerjaan yang pasti. Katakanlah gini, kita udah kuliah nih ya selama 3 tahun atau 4 tahun. Lulus
memantapkan diri untuk jadi content creator nggak semudah itu juga. Beda kalau misalnya udah lulus terus daftar pekerjaan terus bekerja, kan itu jadi tetap. Sama halnya kalau zaman dulu kita katakanlah punya cita-cita jadi artis, itu kan nggak tiba-tiba harus lulus kuliah terus jadi artis terus terkenal. Jadi sebenarnya jadi content creator itu bisa dibarengi ketika lagi kuliah nih sambil ngonten. Nah after itu mungkin ketika lulus kebetulan followersnya udah besar gitu. Jadi dibilang menjanjikan, cukup menjanjikan, tapi bukan sesuatu yang pasti gitu sih Nan. Terus juga belum tahu long lasting atau Iya, nantinya, karena kan iya. pergantian zaman. Betul, seperti dan itu. kreativitas tuh diasah banget, dipertaruhkan banget. Misalnya nggak bisa dong kita produce konten yang gitu-gitu, terus ya kan bosen juga, audiens bosen. Jadi sebagai content creator, namanya aja udah creator, berarti harus ada kreatif di balik itu semua gitu. Jadi kalau saya sih memaknai pekerjaan content creator ini ya selain harus punya mental yang kuat tadi, kreativitasnya juga harus jalan terus gitu sih. Challenging banget. Challenging ya, Pak, banget ya. dan gak semua bisa jadi content creator sebetulnya gitu. Pernah nggak Pak merasakan di posisi itu stuck banget, nggak ada ide dan bingung gitu mau buat konten apa, itu biasanya apa yang Bapak lakuin? Kalau lagi bingung sebenarnya atau sekarang trennya namanya creative block. Nah, kita tuh jangan memaksakan otak kita untuk bekerja. Jadi ketika kita creative block, kalau saya sih biasanya berhenti dulu, istirahat dulu dan ngelakuin apa yang saya suka. Bisa mungkin dengerin lagu atau tidur, atau mungkin kalau waktunya bertepatan dengan lagi liburan, ya udah pergi aja traveling sesuai sama namanya ya. Dosen traveler gitu. Sambil Jadi ngambil apa namanya? video juga Ya, video. sama. Jadi sebenarnya liburannya pun tetap bisa menghasilkan sebuah konten. Jadi liburannya nggak liburan-liburan banget gitu sih Nan. Jadi menghasilkan juga Iya, gitu menghasilkan ya. juga, tapi kita ya ganti suasana lah, kan bosan ya kalau di kampus terus atau di rumah terus. Coba sekali-kali bikin konten di pantai gitu. Jadi kalau lagi creative block saya biasanya berhenti dan juga pergi gitu. Cari inspirasi. Cari inspirasi, betul, Oke. atau enggak biasanya juga ngobrol sama mahasiswa-mahasiswi. Nah, kan mereka biasanya fresh idenya tuh banyak banget. Yang Saya lagi suka nanya, tren. guys, lagi tren apa nih yang cocok di dosen traveler? Nah, biasanya kita brainstorming di situ. Gitu. Keren banget. Tapi menurut Bapak kira-kira kan sangat apa ya? Seorang kreator konten tuh sangat melekat khususnya di anak muda, Ya, jiwa betul, anak muda betul, sekarang betul. ya. Kira-kira menurut Bapak tuh bisa nggak sih semua orang tuh menjadi seorang kreator konten? Wah, ini pertanyaannya gampang tapi jawabannya sulit. Waduh. Kalau menurut saya bukan masalah muda atau tuanya sih Nan malah. Tapi content creator itu tuh lebih ke jiwa, ya. Jadi ada orang-orang yang memang jiwanya tuh bukan content creator. Jadi ketika dihadapkan harus nge-take video, harus ngedit, itu tuh jadinya tuh aduh malas banget, aduh pusing gitu, aduh nggak ada waktu. Nah itu memang dia jiwanya bukan content creator. Nggak harus, ini bukan perkara bagus atau jelek kontennya ya, tapi mau atau nggak melakukannya gitu. Jadi kalau misalnya mau anak muda atau mungkin mau udah usia-usia udah tua mungkin ya, kan sekarang ada juga banyak tuh kreator usia tua. Secara quality content nggak sebagus anak muda, tapi mereka punya jiwanya, jiwa create gitu, terus juga jiwa gue mau maju gitu. Jadi menurut saya kalau Nanda tanya nih, semua orang bisa jadi content creator nggak? Menurut saya nggak juga sih gitu. Emang harus ada dulu di dalam jiwanya gitu. Dan untuk bagi orang-orang yang sekiranya tuh tertarik gitu Pak dalam dunia kreator konten, kira-kira menurut Bapak nih apa sih Pak modal awal untuk menjadi seorang content creator? Modal awal mungkin nomor 1 niat ya. Kayak, wah gue niat. Nomor 2 creativity. Gitu, yang bisa kita dapetin dari dalam diri. Yang ke berikutnya, yang selanjutnya itu lebih ke hal-hal yang teknis penunjang. Misalnya mungkin kamera ya. Kamera juga nggak harus langsung profesional, ya bisa pakai kamera handphone. Saya rasa sekarang semuanya udah punya handphone ya. Iya. Kamera handphone, atau mungkin kalau memang sudah ada kebutuhan lagi, bisa diupdate ke kamera yang lebih proper. Nanti kalau misalnya udah butuh banyak kamera, mungkin asalnya tadinya 1 kameranya, jadinya 2. Nah jadi untuk gear seperti itu sih bisa ngikutin ya. Ya ditambah lagi mungkin pelengkapnya kayak mic atau lighting pribadi, kayak gitu-gitu sih. Wah, sangat jelas dan bermanfaat banget Bapak penjelasannya, yang mungkin sangat bermanfaat untuk teman-teman di rumah yang ingin memulai menjadi seorang kreator konten. Sudah semakin seru Bapak obrolan kita pada malam hari ini, namun kita harus jeda terlebih dahulu karena sesaat lagi kita akan kembali dan menunjukkan bagaimana membuat konten yang baik dan viral. Sesaat lagi. Bonus, come now give it to us all that
masih di Kata Inces dan masih dengan narasumber kita Pak dosen traveler. Oke Bapak, Ya. kira-kira kan yang saya lihat dan orang-orang tahu tuh video Bapak tuh kan sangat sering viral ya Pak ya di platform media sosial terutama di TikTok. Kira-kira apa sih Pak konten yang menarik dan berpotensi untuk viral? Sebetulnya tergantung ya, beda-beda. Setiap kreator itu punya niche-nya masing-masing. Jadi kalau misalnya Nanda nanya gimana caranya viral, jujur akan sangat berbeda gitu. Kalau di saya kasusnya, mostly kan konten-konten yang saya buat itu adalah kehidupan atau interaksi saya dengan mahasiswa-mahasiswi. Nah itu yang audiens saya tuh senangi gitu. Jadi bukan memberikan edukasi berupa penjelasan gitu, enggak. Jadi yang audiens saya suka lagi ngobrol-ngobrol. Terus biasanya mahasiswa itu celetukannya lucu-lucu gitu ya. Nah itu tuh hal-hal yang komedi lah sebenarnya ya, entertaining, komedi itu yang dari audiens saya suka sih. Jadi kalau misalnya kebetulan ada mahasiswa saya yang berkomentar, saya bisa ngeklip itu, nangkep momen itu, nah itu bisa jadi viral. Tapi kadang juga kan gak setiap hari kita lucu gitu ya. Kadang ada juga gitu beberapa hari yang kita garing gitu ya. Kalau yang kayak gitu-gitu saya biasanya nggak kontenin sih Nan. Jadi memang karena semua konten saya itu natural dan nggak settingan, jadi memang harus nunggu momentum juga gitu. Jadi kalau misalnya sekalinya ada momentum langsung tuh Pak buru-buru. Iya ambil buru-buru, handphone iya nyalain untuk kamera gitu. Kamera untuk Iya. ngerekam ya Pak ya. Tapi Pak ada gak sih Pak strategi tersendiri untuk kita tuh buat video terus diposting menjadi viral seperti itu? Sebetulnya mungkin untuk menuju ke viral kita harus tahu dulu kita tuh buat konten untuk siapa. Oke. Jadi kita harus know the audience dulu. Karena kan berbeda ya, ada range usia misalnya. Penonton kita apakah remaja atau orang dewasa atau mungkin orang yang lebih tua lagi. Kemudian juga mostly penontonnya pria atau wanita. Terus juga mereka dari komen-komennya kita bisa baca gitu ya. Mereka kan pasti kasih feedback ke kita dari komen-komen. Misalnya, Pak cari yang mahasiswa yang lucu dong. Atau Pak cari mahasiswa yang marah-marah dong. Nah kayak gitu-gitu tuh kita bisa olah lagi. Lebih kreatif lagi. Berarti next kontennya kita harus cari mahasiswa yang senangnya marah-marah. Nah hal kayak gitu kita ulang terus sampai akhirnya algoritmanya tuh kena gitu loh Nan. Jadi kalau semakin sering konten kita viral, jadi nanti kesemuanya juga ikutan bakal naik semua viewsnya gitu. Nah selain itu juga selain kita tahu bikin konten untuk siapa, know the audience, kita juga harus pakai gear atau alat-alat yang menunjang lah. Kalau memang sebelumnya kan pakai handphone dulu, kadang kalau pakai handphone gambarnya kurang bagus atau suaranya juga kurang bagus. Nah kalau misalnya kita bisa memberikan konten-konten yang kualitasnya bagus, itu juga potensi untuk viralnya lebih besar juga sih gitu. Oke. Jadi mungkin kualitas video juga sangat mempengaruhi ya Pak ya Iya, keviralan video yang kita upload. Betul. Kalau untuk Bapak sendiri sekarang device yang Bapak gunakan untuk mengambil video sehari-hari atau untuk diposting di media sosial apa Pak? Terutama untuk di TikTok ini udah ada nih di depanan. Wih, Nih, saya apa pakainya DJI Osmo Pocket 3. Ini satu-satunya gear yang saya pakai buat ngonten. Paling tambahannya pakai handphone sih. Kadang kan ada momentum-momentum yang saya lagi nggak bawa kamera, nah itu pakai handphone. Tapi kebanyakan untuk konten-konten yang viral, konten yang adanya di TikTok saya pakainya ini, DJI Osmo Pocket 3 gitu. Kira-kira DJI Osmo Pocket 3 ini kelebihannya apa nih Pak dibanding kamera-kamera lain? Kan biasanya orang tuh pakai buat ngevlog yang besar-besar. Ini kan simple banget. Simple banget. Sebenarnya kalau saya butuhnya adalah karena kontennya di kelas kan, jadi saya tuh nggak bisa terlalu banyak pegang kamera. Nah si kelebihannya Osmo Pocket 3 ini adalah gimbalnya yang dia bisa face detection. Jadi dia bisa ngikutin nih, kalau misalnya saya lagi gerak ke kanan, kameranya ke kanan, gerak ke kiri, kameranya ke kiri. Itu yang buat saya paling berguna lah, berfungsi gitu, berfungsi dengan baik. Dan saya butuh banget sih, kan kalau misalnya ditaruh di handphone ditaruh itu kan nggak bisa gerak ya kameranya, jadi harus pindah-pindah terus kamera. Jadi movementnya smooth gitu ya Pak ya? Smooth dan dia otomatis ngikutin wajah kita. Itu Makin canggih ya makin kesini canggih, memang bener. ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kecil. Kalau misalnya pakai kamera yang besar-besar kan takut mengganggu proses belajar ya, belajar mengajar di kelas ada kamera. Biasanya mahasiswa salfok gitu iya, ya Pak ya? salfok, wah ada kamera. Ntar jadi kayak, aduh siap-siap. Iya, nah bener.
Jadi kalau misalnya kecil gini nggak kelihatan kayak kamera gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kualitasnya luar biasa sih Nan. Jadi gambarnya jernih. Terus kadang yang suka protes mahasiswi, Pak muka saya tuh gendut banget. Nah di sini tuh jadi kayak bisa lebih bagus lah gitu. Nggak dapet protes lagi dari mahasiswi gitu biasanya. Oke. Gitu. Berarti ini tuh sangat membantu Bapak banget ya selama menjadi content creator. Sudah berapa lama Bapak memakai DJI? Mungkin kurang lebih 1 tahunan lebih sih. 1 tahun Iya, lebih. betul. Oke. Kira-kira kalau kamera ini nih harus dipakai orang yang sudah profesional atau kira-kira orang yang mau baru mau mulai menjadi seorang kreator konten yang baru gitu bisa juga memakai ini? Sebenarnya buat yang baru pakai kamera pun bisa, mungkin cuma butuh ya beberapa saat lah untuk penyesuaian ya dari handphone ke kamera tuh seperti apa. Tapi ini easy to use banget, jadi user friendly juga gitu. Nggak harus profesional gitu, nggak sih, bisa sih Nan. Atau kira-kira apa kalau misalnya pengalaman Bapak selama memakai DJI Osmo 3 ini di outdoor dan indoornya itu merasa kayak berbeda atau tetap merasakan kayak dia di indoor dan outdoor tetap oke? Tetap oke sih dua-duanya. Oke. Cuman memang kalau di outdoor memang lebih bagus ya karena kan semua kamera nggak cuma ini butuh pencahayaan maksimal. Jadi semakin cahayanya banyak semakin bagus kualitasnya. Cuma dia low lightnya kalau di dalam ruangan kan agak gelap ya walaupun memang ada lampu. Nah tetap bagus juga gitu. Oke. Tapi sebenarnya dari brand ini tuh banyak kan dia tipe-tipenya ya. Betul. Bapak mengapa milih yang DJI Osmo 3 ini? Iya, jadi kalau DJI itu kan sebetulnya produknya kamera outdoor dan juga drone ya. Jadi yang buat terbang sama buat outdoor yang tahan air. Nah akhirnya kenapa pilih yang ini karena paling cocok sama kebutuhan. Kalau saya kan nggak butuh masuk ke dalam air ya kan kontennya di kelas ya Nan ya. Jadi butuhnya sebenarnya yang simple terus bisa ngikut muka gitu, bisa gerak sendiri. Jadi akhirnya kenapa jatuhlah pilihan pakai yang DJI Osmo Pocket 3 gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita lagi pergi sendiri juga sebenarnya nggak masalah ya. Bener. Berarti ini juga cocok buat saya juga nggak punya pasangan soalnya Pak. Iya, cocok Cocok banget. ya, Jadi nggak usah minta tolong minta orang. tolong. Iya. Jadi Gitu. teman saya abis ini saya langsung beli deh Pak. Langsung beli ya. Iya. Semakin seru Pak perbincangan kita pada malam hari ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu dan kita akan kembali untuk beberapa saat lagi. Bonus, come now give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate. Tidak terasa kita sudah di segmen terakhir nih Pak. Langsung saja saya sudah penasaran banget dengan si kecil DJI Osmo 3 ini. Oke. Gimana nih Pak cara penggunaannya? Ini gampang banget nih Nan ya, saya kasih lihat. Jadi ini gimbalnya, kameranya, ini layar di sini. Terus ini ada baterai dan juga ada tripodnya. Oke. Nah, nyalainnya cuma gini aja nih. Ini ketika dinyalain tekan lama, nanti dia bergerak. Nih. Wih keren banget Pak, canggih Langsung ya. banget ya. Jadi kameranya ngadep ke belakang nih tuh. Ini bisa ngadep ke belakang sini atau ngadep ke depan juga bisa. Nah, terus ini layarnya kalau untuk di TikTok kan memang portrait. Tapi kalau misalnya buat di YouTube dia landscape langsung gini nih. Oh langsung pakai tangan aja. Iya. bisa. Nah, coba kita bikin TikTok ceritanya ya. Oke. Misal di sini ada objeknya, diklik aja langsung record. Itu kalau udah ke record ada lambang di atas itu Pak ya? Iya, ada Timernya, merahnya di sini. Merahnya. Nah, coba kita bisa ini enggak ya? Nih di sini. Coba Pak Whoops. kita ala-ala gitu Pak. Boleh. Gimana nih? Kalau dari sini sih biasanya ya, ini bisa ngadep depan nih. Cuma klik 3 kali, tuh 2, 3. Nah, dia ngadep depan. Kalau mau hadapin belakang lagi? Ada 3 kali lagi, Tiga klik 3 kali. kali lagi. Tuh 2, 3. Nah, Oke, wah udah keren cuma gitu banget. aja. Terus kalau mau Gitu. ke kanan ke kiriin? Ke kanan ke kiri ini di sini ada joysticknya juga. Jadi kanan kirinya pakai ini juga, tapi dia memang pelan-pelan. Oke. Gitu. Nah, terus yang tadi saya bilang, fokusnya itu bisa ngikutin wajah kita. Iya. Misal gini ya, kita harus detect dulu nih. Kelihatan nggak ya kamera? Kelihatan kan? Nah, kita detect di sini. Nah, udah ada face detection-nya. Ketika kepala kita gerak-gerak, Oh dia ngikut ngikut ya? juga. Nah, ini Oke. menurut saya fiturnya yang luar biasa, Wah. yang ini gitu. Keren banget, menarik banget. Dengan sekecil ini, tapi fiturnya secanggih itu Iya, ya Pak benar. ya? Ini kan ada tripodnya juga, jadi tinggal ditaruh, terus kita tinggal bergerak. Set.
Nah gitu. Benar-benar cocok banget nih Pak untuk kreator-kreator muda Indonesia Benar. atau yang terlebih nggak punya pasangan ya Pak ya. Waduh, udah siap jadi kreator? Siap. Nih cobain. Oke, coba. Coba. Oke, hello everyone. Oke. Welcome back again with me. Udah cocok banget Oh, kan? udah cocok ya Pak Iya. ya. Wah, ini saya pulang dari sini langsung saya beli. beli nih Pak. Wih, mantap. Bisa beli di mana nih Pak? Ini di official store-nya DJI ada. Oh, ada lengkap. ya offline Iya. store-nya ya. Oke, Iya. oke. Oh, mana nih muka saya? Oke, Pak Rizky, terima Sip. kasih, Pak. Oke nih, Pak. Tadi juga udah dijelasin bagaimana cara penggunaan DJI Osmo 3 ini. Terakhir nih, Pak. Ya. Kira-kira apa sih, Pak? Tiga tips deh. Tiga tips utama yang paling penting untuk memulai menjadi seorang kreator konten. 3 tips ya. Yang pertama adalah niat dan kreativitas. Itu harus ada dulu dari dalam diri. Oke. Yang kedua, lengkapi gear, itu kamera dan juga mic. Yang terakhir adalah harus main sosial media sebanyak-banyaknya. Oke. Jadi kita nggak akan pernah tahu tren kalau kita nggak pernah main sosial media gitu. Jadi kalau mau tahu gimana caranya viral, ya harus scroll terus gitu sih. Jadi tahu ya updatean apa Iya. yang terjadi sekarang Bener, ini. trennya apa, terus orang-orang kreator lain bikin apa. Nah itu kan kita tahu bukan dikasih tahu dari dosen atau dari guru atau dari teman, tapi dengan cara kita scroll sendiri gitu. Oke. Sama satu lagi nih Pak yang Ya. terakhir, apa saja sih Pak kesalahan umum yang harusnya sangat dihindari Oke. bagi seorang yang mau memulai menjadi Ya. seorang kreator konten? Mungkin kesalahan umum kreator itu adalah hanya memproduksi konten yang trending. Oke. Jadi misalnya lagi ada cover dance apa, ngikut. Lagi ada sound yang viral apa, ngikut. Dengan harapan bisa viral juga. Tapi kalau menurut saya, itu boleh dilakukan, tapi nggak akan mengantarkan kita menjadi seorang konten kreator yang baik juga. Karena kan namanya konten viral atau konten trending itu cuma sebentar. Seminggu, 2 minggu selesai. Seminggu, 2 minggu selesai. Jadi kalau misalnya kita ngikutin itu terus, ya nggak akan terkenal gitu, nggak akan viral-viral. Jadi temukan authenticity di dalam diri, terus kita asah lagi dengan kreativitas, lihat juga algoritma, nah itu nanti lama-lama bisa jadi konten kreator yang lebih dikenal sama banyak orang gitu. Oke, sejatinya kreativitas dari sendiri yang kita buat itu lebih baik ya Pak Iya, ya dibanding betul. ikut-ikut yang viral segala macam. Tapi Iya. mungkin ada baiknya juga kan kita tetap mengikuti yang viral, Iya. cuman harus kita modifikasi. Nah, harus kita modifikasi dan imbangi dengan konten yang autentik gitu. Oke. Wah, seru banget ya Pak obrolan kita pada malam hari ini. Pastinya bermanfaat banget untuk kita semua, terlebih untuk yang berkeinginan menjadi seorang kreator konten. Bapak terima kasih banyak untuk waktu yang diluangkan. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Boleh ya Pak kapan-kapan nanti saya diajak ngonten bareng Bapak atau Bapak kita undang lagi ke studio buat ngobrol-ngobrol bareng Boleh, lagi. boleh banget. Oke, terima kasih Pak dosen Traveler. Baik pemirsa, demikian perbincangan saya malam ini dengan narasumber yang keren banget pastinya. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih. Dan saya Nanda Rizaf Zuleka pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam. Bonus, come now give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate, let's have a ball. Bonus, come now give it to us all that money. Super bonuses, we work so hard, it's not funny. It's time to celebrate, let's have a ball.